Hai, apa kabar kalian semua? Welcome back to Best Movie. Film yang akan kita kulik alur ceritanya masih di genre horor. Film ini mengisahkan tentang hantu paling legendaris di Indonesia. Mari kita saksikan keseraman film Pocong The Origin yang rilis tahun 2018. Diperlihatkan seorang pria bernama Ananta sedang meringkuk di penjara. Pria ini adalah terpidana mati yang sebentar lagi akan dieksekusi. Di menit-menit terakhir hidupnya, Ananta memandangi foto putri semata wayangnya. Setelah itu dia melihat indahnya rembulan purnama sambil menyanyikan lagu keroncong. Tidak lama kemudian, sipir menjemputnya untuk membawa ke tempat eksekusi. Ananta diikat di sebuah tiang dan ditutup matanya. Dengan satu komando terdengar suara senapan yang bersahut-sahutan. Di pihak lain, seorang wanita terlihat menyanyi di sebuah kafe. Dia adalah Sasti, anak sematawayang dari terpidana mati tadi. Di tengah-tengah penampilannya, tiba-tiba Sasti melihat sosok masa kecilnya. Kemudian dia pingsan. Orang-orang pun langsung sigap menolongnya. Saat sudah siuman, Sasti kembali melihat ke sudut ruangan. Dan sosok masa kecilnya tadi sudah raib. Waktu pulang, Sasti dicegat oleh seseorang yang ternyata adalah petugas lapas. Petugas itu ingin Sasti untuk ikut ke lapas. Awalnya dia menolak, tapi karena terdesak, akhirnya dia ikut dengan petugas itu. Sesampainya di lapas, sudah banyak wartawan yang bersiap mencari berita. Saat di dalam lapas, Kalapas mengatakan bahwa kami sudah mengeksekusi Bapak Anda. Bapak Anda belum mati. ternyata Ananta masih juga belum mati. Selepas dieksekusi, Ananta mengatakan jika yang dapat membunuhnya adalah Sasti. Dan Kalapas menginginkan agar Sasti bisa membunuh ayahnya sendiri. Mendengar itu, Sasti menjadi mual. Saat di dekat tangga, Sasti melihat lagi sosok kecil dirinya sedang duduk di jendela di ujung tangga. Di pihak lain, listrik tiba-tiba padam saat petugas mengganti baju Ananta di ruang jenazah. Lalu terdengar jeritan dari dalam ruang jenazah tersebut. Kalapas pun mengecek apa yang sedang terjadi, tapi tiba-tiba Ananta sudah keluar dari ruang jenazah. Kemudian menghampiri Sasti dan mencekiknya. Sasti pun terjatuh di dekat pistol. Lalu Sasti menembak ayahnya. Seketika Ananta jatuh dan terkulai. Lalu Sasti memeluk mayatnya. Kemudian diperlihatkan flashback masa lalu Sasti yang bahagia, di mana dia diajari menyanyi oleh ayahnya dan dibelikan sebuah gitar ukulele. Lalu kembali ke lapas. Seorang wartawati bernama Jayanti menerobos masuk ke dalam lapas untuk mengambil gambar Ananta. Tentu saja langsung dihalangi oleh para sipir dan diusir keluar. Singkat waktu, Ananta sudah selesai dikafani. Di dalam ruang jenazah, Kalapas mengatakan agar jenazah ayahnya untuk dibawa ke kampung halaman. Keesokan harinya, Sasti dan jasad ayahnya diantar oleh Yama, seorang sopir lapas, dengan mobil ambulans. Di pihak lain, Jayanti masih penasaran mencari berita tentang Ananta. Lalu dia mendapat telepon dari atasannya. Jayanti mengatakan bahwa Ananta mempunyai ilmu banaspati, dan jika dalam 1 hari tidak dikebumikan, maka jasadnya akan bangkit. Tetapi atasannya tidak setuju dengan Jayanti, karena mereka bukan media yang mengangkat berita mistis. Di tengah percakapan itu, Jayanti melihat mobil jenazah Ananta dan segera bergegas menguntit mobil tersebut. Di pihak lain, di desa Cimacan, kampung halaman Ananta, terlihat seorang pria paruh baya bernama Ki Endang.
Ki Endang ini adalah paranormal di tempat itu. Kemudian muncul Pak Lurah yang terlihat aneh karena mendengar bisikan-bisikan gaib. Saat Ki Endang menyapanya, Pak Lurah tidak menghiraukan. Lalu Ki Endang mendengar suara dari dalam rumah. Ternyata keris pusakanya sedang bergetar. Setelah Mbah Dukun komat kamit baca mantra, keris itu pun berhenti bergetar. Mobil jenazah Ananta berhenti di sebuah warung karena Yama ingin numpang buang air kecil. Ternyata sudah ada mobil Jayanti yang berhenti di tempat yang sama. Jayanti segera mengambil gambar Ananta dan mewawancarai Sasti, namun Sasti tak menggubrisnya. Sedangkan Yama yang berada di dalam toilet mendengar pintu digedor-gedor. Tetapi saat dibuka, tidak ada satupun orang yang dilihatnya. Kemudian Yama mendengar suara orang menangis, dan Yama pun menanyakan pada pemilik warung. Pemilik warung mengatakan anak perempuannya menangis karena takut melihat jenazah yang dibawa Yama. Dan menurutnya jenazah itu adalah orang jahat, sehingga dia menyuruh Yama agar segera pergi. Saat pemilik warung menoleh, Mbak Sasti ini ternyata itu adalah hantu muka rata. Tentu saja itu membuat Yama takut dan lari terbirit-birit meninggalkan warung tersebut. Jayanti yang penasaran melihat ke dalam warung. Ternyata itu adalah warung terbengkalai yang sudah lama kosong. Beralih ke desa Cimacan di rumah Pak Lurah, istrinya yang bernama Mumun terlihat menangis karena telah dipukul oleh Pak Lurah. Warga pun menjadi heboh. Lalu Ki Endang datang dan mengatakan bahwa Pak Lurah jadi aneh setelah menerima telepon dari seseorang. Di sisi lain, Pak Lurah tiba-tiba sudah nangkring di atas pohon. Tidak lama kemudian, Pak Lurah gantung diri di depan anak-anak yang tengah bermain. Saat malam tiba, jenazah Pak Lurah sudah siap dimakamkan. Warga meminta Ki Endang untuk menolak jasad Ananta dikebumikan di desa tersebut, karena takut apa yang dialami oleh Pak Lurah mungkin saja akan menimpa mereka juga. Beralih ke mobil jenazah Ananta yang tiba-tiba mogok di tengah hutan. Kemudian scene beralih lagi ke pemakaman Pak Lurah yang jadi heboh karena Mumun mendadak kesurupan. Ki Endang bertanya, siapa yang merasukinya? Lalu Mumun menjawab, Ananta lah yang tengah merasuki. punten Kang, ieu abdi Kang. Akhirnya ada dua orang yang melintas di tempat mobil jenazah Ananta. Lalu Yama meminta tolong pada pria itu untuk membantu mendorong mobil. Tapi saat mendorong, pintu mobil bagian belakang mendadak terbuka. Dan jasad Ananta jatuh menimpa badan salah satu pria tadi. Setelah itu, mobil ini malah menyala dengan sendirinya. Yama pun melanjutkan perjalanan. Namun, apes sekali. Mobil itu mogok lagi karena ban selip. Yama kembali mencari bantuan. Tak lama kemudian, Yama melihat kedatangan sekelompok orang dari kejauhan. Setelah diamati, ternyata itu adalah sekumpulan hantu yang menjulurkan lidah dengan membawa keranda mayat. Yama yang ketakutan segera berlari masuk ke dalam mobil. Hantu-hantu itu malah mendekati mobil tersebut dengan maksud mengambil jenazah Ananta. Saat Yama berhasil memundurkan mobil, tiba-tiba datang mobil Jayanti yang membuat mereka bertabrakan. Jayanti pun pingsan. Lalu Yama memindahkan jenazah Ananta dan pergi dengan mobil Jayanti. Tapi ternyata mobil Jayanti juga mogok karena kehabisan bensin. Terpaksa Yama dan Sasti mendorong mobil itu sampai ke pom bensin terdekat. Sasti pergi ke toilet. Tidak lama kemudian terdengar suara jeritan Sasti. Lalu Yama segera menuju ke tempat Sasti berada dan menemukan Sasti yang sudah tergeletak. Tapi ternyata itu adalah hantu karena Sasti sudah ada di dalam mobil. Kamu kemana sih? Singkat waktu, mereka sudah sampai di Cimacan. Kemudian bertemu dengan Ki Endang, yang ternyata itu adalah kakak kandung dari Ananta.
Ki Endang menceritakan awal mula Ananta bisa memiliki ilmu Banaspati, yaitu saat guru Ananta diserang oleh dua orang pria. Ananta berhasil mengalahkan orang-orang tersebut. Saat gurunya sedang sekarat, gurunya mewariskan ilmu Banaspati. Mendengar itu, Jayanti tiba-tiba ingin menusukkan kujang pusaka agar Ananta tidak bisa bangkit kembali. Sasti menjadi marah hingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Lalu Jayanti mengatakan, Bokap lo tuh udah bunuh sahabat gue sama keluarganya. Apa gak cukup buat... karena hal itulah Ananta mendapatkan vonis hukuman mati. Warga yang sudah emosi datang untuk membakar jasad Ananta, namun jasad Ananta sudah hilang. Ternyata Sasti yang telah membawa Ananta untuk dikuburkannya sendiri. Ki Endang, Yama juga Jayanti mengikuti Sasti. Tiba-tiba pocong Ananta berdiri. Mereka bertiga diganggu oleh pocong tersebut. Terlihat Sasti yang tengah didekap oleh pocong. Kemudian Ki Endang menusuk pocong itu dengan kujang. Lalu pocong tersebut lari. Ki Endang dan Yama mengikutinya. Sampai Ki Endang menusuk pocong itu berulang kali. Dan pocong itu pun tergeletak. Saat mereka membalikan badan, ternyata pocong itu adalah pocong Pak Lurah. Lalu di mana pocong Ananta? Ki Endang menjadi teringat perkataan Mumun saat kerasukan, yaitu bila pocong Ananta bangkit lagi, itu merupakan setan Banaspati. Untuk membunuhnya tidak cukup dengan kujang pusaka. Kemudian Sasti pergi dengan mengendarai mobil bersama pocong Ananta, dan film pun tamat. Itulah alur cerita Pocong The Origin. Meski endingnya agak menggantung, namun film ini cukup seram untuk ditonton. Sampai jumpa di alur film berikutnya.